Waktu tidak pernah benar-benar terasa saat lewat. Waktu hanya berjalan maju, meninggalkan potongan-potongan kecil yang baru kita sadari keberadaannya ketika semua sudah berlalu. Ada hari-hari yang dulu sepertinya biasa saja, kini hangat saat diingat kembali. Mungkin karena waktu tidak sekadar menggerakkan kita ke depan, tapi juga mengubah cara kita memandang yang ada di belakang. Halo, kok dari WC keluarnya seolah-olah banget ya. Dari sana jam berapa? Dari rumah jam 7. Wah, Ya nyantai tapi nyantai. jalan licin banget ya. Gila, ih. Pada sekitar pukul 3 pagi wita, pintu kamar penginapan kami di daerah Kintamani di Pulau Bali diketuk oleh Iwayan Ari Wicaksana, biasa dipanggil Ari. Rencananya, Ari akan menjadi guide kami dalam pendakian kali ini. Bersama Siti Akia, istri saya, kami bersiap-siap untuk mendaki salah satu gunung ikonik di Pulau Bali, Gunung Batur. Kami mengepak perlengkapan dan logistik yang dibutuhkan, memastikan tidak ada yang tertinggal. Syahdan, rencananya kami takkan menginap dan hanya akan melakukan pendakian 1 hari. Anak sekarang mengenalnya dengan sebutan tektok. Yang bertugas di belakang kamera kali ini adalah Kipli Ruli, atau biasa dipanggil dengan Mbah Kipli, seorang pengelana yang kelak akan dikenal sebagai guide Gunung Raung. Kalian tunggu di yang habis curam tuh, ada belokan. Sok. Oke, kita jalan pagi ini. Kita mau coba trail walk. Orang-orang trail apa? Beneran. Kita iya dong. Ngapain diburu-buru, brother? Segala sesuatu itu harus di-enjoy. Lihat tuh bintangnya. Udah oke ya. Kalian jalan dulu karena ini rada menukik. Sekitar pukul 4 pagi, mobil tua dipaksa keluar dari lokasi penginapan yang jujur saja jalurnya terbilang sulit. Waktu kami baru tiba kemarin, rutenya dipenuhi turunan. Bisa dibayangkan, harus se-effort apa usaha kami untuk keluar di pagi-pagi buta. Alhamdulillah, kami berhasil juga menggapai jalan raya. Tim pun menyusuri hari yang masih gelap, melawan rasa kantuk yang sesekali datang. Tujuan kami adalah Pura Pasar Agung, di mana kami akan memakai jalur pendakian tersebut. Oke, kita udah nyampe di parkirannya. Sekarang kita akan prepare dulu. Lumayan juga tadi jalurnya ya. Jadi kita via mana nih? Via Pasar Agung. Pasar Agung. Betul. Ya via Valen juga bisa. Beda sama yang kemarin berarti? Beda dong. Ini lebih nyantai jalannya. Siap. Iya. Pantesan rame banyak ibu-ibu PKK kayaknya itu. Wih, sini kan Bule itu. Oh, bule Pak. Oh, Dia kagak bisa bedain. Halo Pak Econ, apa kabar? Hari pagi yang cerah. Halo, Akia. Econ, Dan lu ngapain dengan rombongan? nganter tamu. Baru naik? Iya, ini tamu baru mau Kira naik. baru mau turun. Kemarin dari Agung. Mbak, Halo. iya dari Agung. Fikri tapi bukan Nurul. Nurul. Nurul Fikri. Pada pukul 4:30, mobil menepi di parkiran. Di sini tampak wajah familiar lainnya, seperti Econ Sumuan dan Fikri Dani. Kalau dirimu penonton lama dan samar-samar mengenali mereka yang kurang jelas di antara kegelapan, Econ, Fikri, dan juga Ari adalah orang-orang yang pernah membantu saya di proyek pendakian atap negeri ke Gunung Agung. Tapi kalau dirimu penonton baru, selamat datang. Sayangnya kali ini Fikri tidak ikut menemani pendakian kami. Dia sedang mengantar tamu. Sebelum kita melakukan pendakian, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perjalanan kita dilancarkan, terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Berdoa. Kita silakan. Berdoa dapat dihakimi. Kecil pelan-pelan aja. Apa?
Oke. Bukan atap. Ngeri. Sudah hampir sebulan kami melakukan road trip dan pendakian ini akan menjadi penutup sebelum saya dan Akia pulang ke kampung halaman kami di Bandung. Dalam perjalanan, saya sempat mendaki Gunung Ungaran dan Gunung Penanggungan. Tapi Akia tidak pernah ikut di 2 pendakian sebelumnya. Kali ini dia akan mencoba kembali mendaki. Oh iya, kami lumayan lama juga tinggal di Bali. Bahkan sempat berpindah-pindah penginapan. Kami road trip dengan menggunakan mobil tua ini dari Bandung. Kalau dipikir kembali gila juga. Bukan sekali 2 kali kami menghadapi tantangan dan rintangan di sepanjang perjalanan. Mobil mogok lah, kopel hancur lah, shockbreaker patah lah. Tapi saya yakin kelak perjalanan kami mengendarai mobil tua ini akan menjadi cerita yang menyenangkan untuk dikenang. Kalau dirimu ingin menonton, bisa ketik Firsa Besari Road Trip di laman pencarian YouTube. Seru dan tetap relevan kok. Gak apa-apa ya sedikit promosi. Hehe. Ini percabangan Keculali kemarin. Oh, jadi Agus sama Koyo lewat sini kan? Oh, Iya, sini. So, langsung sono. Kalau mau ngejar sunrise yang sepi tuh. Oh ya, mungkin dirimu sedikit bingung. Kenapa kualitas video ini kembali ke 1080 dan bukan 4K? Atau kenapa rambut saya kembali panjang alih-alih rapi seperti baru-baru ini? Juga kenapa mobil tua yang sudah saya jual kembali ada? Iya, kamu tepat. Pendakian ini dilakukan beberapa tahun lalu. Bisa tebak tahun berapa? Yang pasti saat itu saya masih terus mengontrol kondisi ibu yang mulai sakit-sakitan. Dan masih belum punya gambaran akan jadi anak yang seperti apa Kinasih ketika sekolah nanti. Sekarang ibu sudah tiada. Kinasih sudah pintar bicara. Waktu bekerja secara misterius. Hanya berjalan satu arah, tapi bisa menciptakan banyak sekali cabang kenangan. Lalu kenapa video ini baru dirilis sekarang? Sebetulnya baru-baru ini saya sadar ada video pendakian Gunung Batur via Pura Pasar Agung ketika sedang merapikan files lama. Loh, ternyata saya pernah mendaki di Bali bersama Siti Akia. Saking mendaki gunung sudah menjadi rutinitas, sampai lupa pernah ke gunung apa saja. Maka itu pertanyaan, udah berapa banyak gunung yang didaki? Tidak akan pernah bisa saya jawab. Tapi dipikir-pikir kok pernyataan tersebut terasa seperti menyombong ya? Maaf, tidak bermaksud seperti itu. Intinya ketika kita suka melakukan sesuatu, hitung-hitungan tidak lagi berlaku. Berteman rembulan dan cahaya kota di kejauhan, kami menyusuri curamnya jalur Pura Pasar Agung. Gunung Batur sendiri berdiri di Kintamani. Gunung ini lahir dari runtuhnya ruang magma puluhan ribu tahun lalu. Pernah 2 kali ambruk, juga 2 kali membentuk kaldera raksasa yang bisa kita pandangi penuh pertanyaan. Betapa besar peristiwa yang pernah terjadi di sana. Gimana Teh? Jadi ini udah lama nggak mendaki kan ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Saya hampir 3. oh enggak 2 tahun. 2 tahun. Bulan ini 2 tahun. Berarti ini pendakian pertama setelah menjadi ibu rumah tangga ya Teh? Iya. Bercampur aduk pikirannya. Neng lagi apa? Nah, tapi kan kita tektok Teh. Ya, semoga. Bukan yang harus ninggalin lama-lama. Tektokan. Betul. Bukan Pak, enggak juga Bukan yang gini. Pepe Pak, Pepe kayak bus Pepe. Pepe. Ih, dia mah ya gitu. Itulah. Coba Teh. Ya. Semangat. Semangat. Di salah satu sisinya, Danau Batur terbentuk, tenang seperti ingatan yang sudah berdamai dengan masa lalu. Dalam cekungan besar itu, Gunung Batur tumbuh lagi, membentuk kerucut-kerucut baru. Gunung ini penuh ketidakterdugaan. Sejak tahun 1804, sudah puluhan kali menggetarkan sekitarnya. Letusan tahun 1926 bahkan hampir menelan bangunan suci. Tapi seperti banyak hal dalam hidup, yang berbahaya malah kita dekati. Karena di dekat mara bahaya, hidup lebih terasa nyata. Langit mulai terang tatkala Akia beristirahat.
Walaupun ketinggian Gunung Batur hanya sekitar 1717 mdpl, tapi jalurnya tidak boleh disepelekan. Seperti sering saya bilang, tidak ada satupun pendakian gunung yang boleh diremehkan. Dalam kasus Akia, gunung ini terasa lebih berat untuknya, karena menjadi pertama kali dirinya kembali mendaki sejak melahirkan anak kami. Semoga saja tidak ada hal yang mengkhawatirkan sampai kami turun nanti. Kopi kapal api. Kopinya gue minum, kapalnya buat berlayar, apinya buat bakar rumahnya. Salah lagi. Pemandangan cantik tampak di kejauhan, seiring mentari yang makin naik. Di saat yang sama, jalur bebatuan yang sedari malam membuat pegal kaki, kini terpampang nyata. Kendati demikian, banyak orang datang mendaki gunung ini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk memenuhi hati sendiri. Mendaki sebelum fajar, mengejar matahari yang pelan-pelan membuka kabut, memandangi danau yang seperti cermin panjang, memantulkan langit yang belum sepenuhnya terang. Bukankah semua itu indah? Di sisi lain gunung ini, terdapat desa Trunyan, desa yang memiliki cara berbeda untuk mengingat kematian. Tubuh-tubuh yang tidak dikubur diletakkan di bawah pohon, dibiarkan kembali pada waktunya. Di sana di kejauhan, hidup dan mati terasa lebih dekat. Mungkin itu yang membuat Batur menjadi tempat di mana manusia belajar bahwa segala sesuatu, lahir, hancur, tumbuh, lalu hilang, adalah bagian dari perjalanan yang sama. Masih berbicara soal kematian, dan saya harap ini tidak menakut-nakuti, saya pikir betapa uniknya dunia pendakian gunung. Pendakian gunung membawa seseorang naik ke ketinggian, di saat yang sama juga menurunkan ego seseorang. Di gunung, kematian bukan lagi sesuatu yang jauh dan abstrak. Maut terasa dekat, nyaris seperti teman seperjalanan yang ikut mendaki di belakangmu. Batas antara hidup dan mati sangat tipis. Satu langkah ceroboh, cuaca yang tiba-tiba memburuk, atau tubuh yang tidak kuat lagi bertahan bisa jadi penentu. Dari cara menghadapi mara bahaya, kita mulai memahami bahwa hidup ini rapuh, sekaligus berharga. Kematian tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang selalu ditakuti, tapi sebagai sesuatu yang pasti, yang membuat setiap tarikan napas terasa lebih berarti. Orang yang tidak menggeluti takkan mengerti betapa dunia pendakian membuat seseorang memaknai ulang kematian, bukan sebagai akhir yang menakutkan, tapi sebagai pengingat bahwa waktu sangat terbatas. Terlepas dari itu semua, poinnya adalah kalau suatu saat waktu kita tiba, pastikan kita sudah benar-benar hidup. Pada pukul 6 WITA, kami tiba di pos 1. Di sini, kawanan monyet mulai menyambut rombongan. Berhati-hatilah kalau bawa makanan. Jangan ditaruh sembarangan. Kehendak untuk bertahan hidup membuat para monyet cukup cerdik. Kami tidak lama berhenti di sini. Selepas sedikit berfoto, rombongan kembali berjalan menyusuri jalur yang terasa lebih landai dibanding sebelumnya. Hello. What's your name? Oh. Where do you come from? Ya, sudah berapa lama kamu di sini? 1973. Tim kemudian sampai di Tugu Monumen Gunung Batur. Saat kami tiba, kabut mulai menghalangi pandangan. Datang dan pergi bersama angin yang berlalu lalang. Meski langit terhalang, kami tahu bahwa matahari mulai meninggi. Di sisi lain, jalur kembali curam. Tanah merah yang dihiasi bebatuan lepas membuat langkah kami sesekali terkendala. Beberapa kali saya bertanya pada Akia perihal kondisi tubuhnya, sampai dia kesal sendiri karena saya yang terlalu khawatir. Ya sebab saya tidak mengerti bagaimana kondisi seseorang yang baru setengah tahun melahirkan dan apa indikasi bahwa tubuhnya sudah aman untuk dipakai mendaki. Ya saya harap semuanya baik-baik saja deh. Do re mi fa sa ku sayang sayange ono coro go kura terimo. Prang.
Gunung Batur juga menyimpan banyak kisah yang berakar dari kepercayaan masyarakat Bali. Salah satu yang paling dikenal adalah legenda Kebo Iwa, sosok raksasa sakti yang diyakini punya peran dalam terbentuknya gunung dan danau Batur. Selain itu, gunung ini juga dipercaya sebagai tempat bersemayam para dewa dan roh leluhur, sehingga dianggap suci dan dihormati lewat berbagai upacara adat. Bagi masyarakat Bali, Gunung Batur lebih dari sebuah bagian alam. Gunung ini juga bagian dari kehidupan spiritual. Mitos dan cerita yang menyertainya terus diwariskan, menjadi pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan kekuatan yang lebih besar. Kepercayaan ini membentuk cara pandang masyarakat lokal tentang keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan hal-hal yang tak kasat mata. Jika tidak ada view untuk dilihat, setidaknya ada ciu untuk diminum. Sekitar pukul 7 pagi kami kembali berhenti. Kali ini berhenti untuk masak mie. Capek. Bapak gimana? Aman. Lagi nyari besi nih, Buat apa, Pak? yang cocok buat jadi kopel di bawah mobil. Waduh. Jauh ya nyarinya ya. Netizen, gini ya cara masang kompor yang baik dan benar. Kompor, gas. Jadinya Om Pak Indro. Indro. Jadinya Pak Indro. kompor gas. Buka dulu tes. Itu Tandanya ada. Tinggal Jangan dihirup. Kalau dihirup? Beberapa orang di zaman sekarang menyikapi mie instan dengan sangat kontradiktif. Bagi saya tidak apa-apa makan mie di gunung, asal jangan keseringan. BTW jam 7 masih belum muncak. Sebenarnya langkah kami terbilang lambat, tapi tidak apa-apa. Kami tidak mengejar apapun kok. Lagi pula harus menyesuaikan dengan ritme Akia yang kali ini harus menerima dibilang anak bawang. Yang enak tuh mie airnya. My trip. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ya siap. Ada kata-kata nggak bang? Ini nih yang coba kita kata-kata. Dari dia, kata-kata dong. Kata-kata. Selain menikmati sunset dan sunrise di gunung juga kita harus bersantai. Siap 1, 2. Pakai 0,5 kan? Boleh. 1. Oh 1 boleh sekali. 1, 2. Orang umum. Kok yang disuruh fotoin? Perut sudah lumayan kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan. Terus menyusuri jalur terjal yang cukup membuat pegal kalau kurang latihan. Tidak lama kemudian, pada sekitar setengah 8 pagi, kami tiba juga di puncak Gunung Batur. Menghapus tinta yang pernah apa sih? Lupa. Terlukis di kanvas. Kabut yang memenuhi langit sesekali tersingkap, menampilkan kecantikan pemandangan di kejauhan. Kami tidak berlama-lama di puncak. Setelah puas mengabadikan momentum, rombongan pun kembali berjalan turun. Layaknya hal-hal yang dulu membuat ragu, kabut yang tadi menutupi pandangan kini tertinggal di belakang. Waktu berjalan terus, membawa banyak perubahan tanpa aba-aba. Yang dulu bisa digenggam, tahu-tahu hanya bisa dikenang. Yang dulu terasa biasa saja, kini malah jadi alasan untuk berhati-hati dalam bersikap. Perjalanan ke Gunung Batur mungkin hanya satu dari sekian banyak petualangan. Tapi perjalanan ini tetap punya tempatnya sendiri di dalam hati. Syahdan, saat semua ini diputar kembali, rasanya seperti bertemu versi diri sendiri yang sudah lama tidak disapa. Sedikit asing, tapi tetap akrab. Mungkin begitulah cara waktu bekerja. Satu arah menuju ke depan, tapi selalu meninggalkan jejak di belakang. Pertanyaannya, jejak seperti apa yang ingin kita tinggalkan di alur sejarah? Jejak apapun itu, semoga berguna untuk orang-orang yang ditinggalkan.